Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini sekarang kami berkumpul di kelompok 3 dengan anggota saya sendiri, Dina Wahyu sebagai moderator, dan juga ada peserta dari kelompok 3, Mas Dimas Galih, Mas Fajar, Mas Wahyu, dan Mbak Utari. Di sini kami akan membahas tentang Puskesmas Pantai Amal yang dititikberatkan pada pelayanan poligigi. Kita ketahui bersama, Puskesmas Pantai Amal terletak di Tarakan Timur, RT 15, yang dimana Puskesmas Pantai Amal itu membawahi satu kelurahan saja dengan 15 RT, dan juga Puskesmas Pantai Amal membawahi tiga sekolah, 3 sekolah dasar, ya, 3 sekolah dasar dan 2 SMP. 2 SMP. Di mana pelayanan poligigi itu sendiri terdapat pelayanan poligigi dewasa, pelayanan gigi poli dewasa dengan penyulit, cabut gigi usia anak, tambal gigi anak, scaling gigi, pemberian obat dan konsultasi. Di sini kita akan membahas tentang isu-isu yang banyak terdengar di masyarakat, khususnya masyarakat Pantai Amal. Mungkin kita akan mulai berdiskusi untuk mengetahui isu apa saja sih yang terdengar untuk pelayanan poligigi di Puskesmas Pantai Amal. Mungkin bisa dimulai dari Mbak Utari. Iya, jadi pertama-tama izinkan saya menyampaikan sedikit keresahan masyarakat, Dok. Jadi selama ini memang tidak ada pelayanan dokter gigi di Puskesmas Pantai Amal seperti itu. Jadi memang warga-warga kita di sekitar kelurahan Pantai Amal ini memang kesulitan mendapat fasilitas, terutama jika mereka mengalami sakit gigi seperti itu. Karena memang cukup akses di Puskesmas Pantai Amal ini kan melingkup di kelurahan Pantai Amal. Nah, memang ini jaraknya untuk ke kota itu memang cukup jauh gitu, seperti itu. Jadi kasihan saja jika masyarakat ada yang mengeluh sakit gigi, sementara puskesmas terdekat tidak bisa memfasilitasi seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Utari. Mungkin lebih jelasnya kali ya Mbak, poligigi sering tutup begitu ya? Iya, benar. Oke, untuk mungkin ada lagi isu-isu yang bisa disampaikan, Mas Wahyu mungkin? Ya, izin menyampaikan ya, Bu Dokter. Untuk yang isu selanjutnya itu mungkin dari segi sekolah ya, kenapa tidak ada kunjungan lagi ke sekolah? Padahal kalau kita mengingat perawatan gigi itu harusnya dimulai sejak kecil ya, harus anak-anak SD gitu, mereka harus merawat gigi mereka sejak dini. Nah itu kenapa? Ya mungkin bisa dipahami gara-gara kita sedang mengalami pandemi COVID, jadi mungkin tidak ada kunjungan seperti itu. Tapi lebih baik kalau misalnya ini kan pandemi kan sudah meredah nih. Nah, mungkin bisa diagendakan lagi kunjungan ke sekolah-sekolah dasar, seperti itu. Jadi mereka anak-anak bisa juga mendapatkan pengetahuan tentang cara merawat gigi yang baik sejak dini. Jadi gigi mereka itu akan lebih terjaga seperti itu. Oke, mungkin dahulu pernah ada seperti itu, mungkin 2 tahun atau 1 tahun ini tidak pernah ada gitu ya Mas Wahyu ya? Ya, seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang bisa disampaikan Mas Fajar Dentia? Ya, coba mungkin isu terkait sebenarnya pertanyaan dari masyarakat tuh apa saja sebenarnya yang tindakan yang bisa dilakukan di poli tersebut, karena beberapa kasus masyarakat mengeluh seperti mereka dirujuk gitu. Jadi sebenarnya mereka ingin tahu tindakan apa saja yang biasa atau bisa dilakukan di poli tersebut gitu. Oke, mungkin ini ada 3 identifikasi masalah ya. Mungkin berhubung di sini juga ada pegawai dari Puskesmas Pantai Amal, juga bisa kita menjelaskan tentang itu semua. Bagaimana identifikasi masalah kita ini, mungkin menjawab dari keluhan dari teman-teman yang mewakili keluhan masyarakat. Mungkin Dokter Dimas, monggo dipersilahkan. Terima kasih Dr. Dina. Untuk menjawab isu-isu dari yang teman-teman tadi sampaikan, mungkin dari Mbak Utari dulu tadi. Pertama tadi Mbak Dr. Dina pertanyaannya yang sering tutup poli giginya Pak? Sering tutup. Mungkin pertama kenapa sering tutup itu karena minimnya tenaga kesehatan di poli gigi tersebut. Jujur saja untuk dokter gigi di Puskesmas Pantai Amal cuma 1 dan 1 perawat gigi. Dan untuk program di Puskesmas, karena Puskesmas itu bersifatnya kolaboratif ya, jadi ada beberapa job desk kita yang menyimpang dari tugasnya. Misalnya ada yang harus membantu di KIA, membantu di poli gizi dan lain-lain. Jadi terkadang ada beberapa waktu kita tidak bisa menjaga poli kita kayak gitu. Itu kalau untuk yang Mbak Utari tadi. Terus isu kedua mungkin dari Mas Wahyu tadi masalah kunjungan ke sekolah ya Mas Wahyu ya. Iya, kalau kunjungan ke sekolah mungkin pertama bisa saya bilang mungkin COVID itu tadi. Karena emang selama COVID sekolah di seluruh kota Tarakan termasuknya itu kan online ya, daring. Termasuk di Pantai Amal juga sama. Terus kedua mungkin saya juga bisa bilang balik lagi tadi karena kita SDM-nya kurang, jadi untuk kunjungan juga sangat susah. Nggak mungkin dokter giginya kunjungan,
poli ditinggal atau sebaliknya. Kita poli ditinggal, kita pelayanan di poli dan tidak ada kunjungan. Jadi minimnya itu emang sebenarnya di petugasnya karena kita kurang banget, jadi harus ada yang diprioritaskan. Nah, sedangkan yang karena selama COVID tidak ada sekolah yang offline, jadi untuk kunjungan kita prioritaskan untuk pelayanan, full ke pelayanan. Untuk kunjungan mungkin kita untuk dokter giginya mungkin masih belum ada planning. Dan untuk sekarang sih yang seperti Mas Wahyu bilang udah mulai offline ya. Di agenda tahun 2022-2023 kemungkinan besar itu akan ada kunjungan atau penjaringan atau bahasa kita itu penjaringan untuk seluruh siswa yang baru masuk ini tahun ajaran baru. Nah, itu ada penjaringan mulai insya Allah kalau tidak ada peningkatan COVID atau sudah mulai full offline, itu kita ada turun ke lapangan lagi gitu. Kalau isu tadi masalah tindakan yang informasi selalu masyarakat ya, yang selalu kenapa selalu dirujuk. Sekali lagi kalau untuk rujukan untuk alat dan bahan di Puskesmas Pantai Amal memang dibilang sangat minim. Kedua, banyak kasus atau sebagian besar kasus untuk masyarakat Pantai Amal karena mungkin masyarakat yang tinggal di pesisir ya. Jadi giginya itu mungkin termasuk yang kasusnya tingkatnya keparahannya udah di atas 80%. Jadi harus ada yang butuh perawatan, butuh pencabutan dengan pembedahan. Sebenarnya kita bisa melakukan, cuman ada beberapa kasus yang tidak alatnya tidak memadai banget. Jadi mau nggak mau itu harus dirujuk. Sedangkan hampir 80% kasus yang dirujuk itu ya yang seperti saya bilang tadi tidak bisa dilakukan di puskesmas. Jadi itu yang menyebabkan kenapanya jumlah rujukan poli gigi mungkin lebih banyak ketimbang puskesmas lain di Pantai yang Pantai Amal khususnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa sedikit ya yang saya tahu dari isu-isu yang terkait. Emang dan saya juga menerima juga banyak masukan dari masyarakat juga kenapa sering tutup, kenapa belum, dari kepala puskesmas juga sering bilang kenapa belum bisa turun ke lapangan dan berbagai saran dan masukan. Itu mungkin gitu Dokter Dina. Oke, terima kasih Dokter Dimas. Itu mungkin jawaban singkat dari identifikasi masalah yang tadi disampaikan. Tapi bagaimanapun juga isu permasalahan ini tetap harus kita selesaikan bersama. Bagaimana cara kita menentukan penyelesaian isu ini? Mari kita sama-sama untuk menentukan isu prioritas masalah yang saya tangkap tadi ini kan 3 masalah. Apa sih prioritasnya? Mungkin ada yang mau berpendapat kita analisis masalah kita ini dengan menggunakan metode USG. Mungkin ada yang berpendapat terlebih dahulu. Silahkan. Izin berpendapat, Dokter Gina. Nah, untuk dampaknya ini yang isu pengetahuan saya ini mungkin kurangnya kesadaran ya bagi anak-anak untuk merawat giginya. Padahal menurut saya menanamkan kesadaran pada anak-anak tentang merawat gigi itu sangat penting sejak dini. Apalagi kita tahu anak-anak itu sering makan makanan yang manis atau istilahnya nggak bisa mengontrol apa yang dia makan lah. Jadi makanan itu bisa berpotensi untuk merusak giginya. Jadi menurut saya untuk isu ini itu menurut saya itu sangat penting untuk memberikan edukasi kepada anak-anak lebih utamanya tentang cara merawat gigi seperti itu. Mungkin Seberapa serius mungkin sangat tingkatan serius. dari Mungkin nilainya sangat dari serius ya. 5, Mbak. Dari Sangat keseriusan 5. Mungkin ada pendapat lain atau setuju lain di poin kedua dulu pertanyaannya. Tidak ada kunjungan ke sekolah-sekolah. Menurut Mas Wahyu sangat serius karena kalau misalkan tidak diselesaikan seperti itu nanti berkelanjutan sakit giginya, tidak dimulai dari awal ya. Mungkin seriusnya 5 menurut Mas Wahyu ya. Saya 5. Ada pendapat lain Mbak Utari atau Mas Fajar atau Mas Dimas juga boleh berpendapat untuk analisis isu prioritas. Ya, izin mungkin dokter, mungkin kalau saya melihat ya dari pertanyaan tadi kemudian sudah dijawab juga oleh Dokter Dimas. Sebenarnya kan berarti isu utama kita ini adalah kita tuh kekurangan petugas ya Dok ya. Berarti di puskesmas itu kekurangan petugas sedangkan kegiatan itu cukup banyak gitu kan. Selain untuk pelayanan di puskesmas sendiri bahkan ada kegiatan-kegiatan juga penyuluhan di sekolah. Berarti kan ini memang butuh tenaga atau petugas yang memadai gitu kan. Memang bahkan tadi Dokter Dimas sampaikan hanya ada 1 dokter dan 1 perawat ya dokter ya. Ini kan berarti kan terus kemudian untuk menangani 1 kelurahan itu kan cukup minim sekali sih kalau menurut saya. Gitu. Jadi menurut saya memang ya SDM-nya sih yang kurang dan terkait kalau kita bicara masalah SDM ya memang tingkat seriusannya adalah tinggi, poin 1 sampai 5, poin 5. Itu menurut saya, pendapat saya. Oke, ini yang untuk pembahasan SDM berarti dari semua identifikasi masalah kan SDM ya? Iya, bisa. Bisa menjadi salah satu alasan juga sih itu. Seriusnya berarti 5 ya? Iya, tingkat 5 Dok, menurut saya. Poin yang 1, poin 2 ya? Iya, benar. Untuk poin yang 3? Mungkin keseriusannya tidak 5 kali ya? Atau bagaimana?
Kalau menurut saya pribadi, ketika kita bicara SDM, maka itu mempengaruhi semua aspek sih, aspek pelayanan kita. Ketika kita ngomongin pelayanan apapun kegiatannya, kemudian kita bicara jumlah SDM yang tersedia, maka menurut saya itu memang berpengaruh satu sama lain sih. Keterkaitannya sangat erat sih, seperti itu. Oke. Kalau gitu kita membahas dari, biar urut, kita membahas dari identifikasi masalah yang pertama aja dulu. Tidak ada layanan poligugi sering tutup. Urgensinya kita kasih berapa nih? Seberapa urgensi? Mungkin ada yang berpendapat. Kalau saya mungkin mengizin Dr. Dina untuk layanan sering tutup mungkin saya bisa kasih poin 5 ya keseriusan, karena untuk Kelurahan Pantai Amal itu cuma satu puskesmasnya, Puskesmas Pantai Amal, tidak ada lagi, tidak ada klinik, tidak ada praktek gigi kalau saya sampai di daerah Kampung Satu kalau sudah nggak ada lagi. Itu Oke. menurut saya. 5 ya. Kalau dari segi urgensinya dok, mungkin seberapa mendesaknya ini harus Mendesak. dibahas, harus diselesaikan. Proses itu juga 5, karena sekarang sudah mulai balik lagi ya kita ke new normal ya. Jadi kemungkinan jumlah pasien akan jadi kunjungan jadi lebih banyak, lebih padat ketimbang yang waktu zamannya masih waktu era yang masih COVID. Jadi masalah ini kalau tidak segera diselesaikan mungkin bisa berdampak dengan jumlah pelayanan dan jumlah kunjungan di poligigi tersebut. Kalau saya sih 5 sih dok. Yang lainnya Kalau saya Setuju sih kalau saya, Dok. Setuju ya. Jadi faktor pendesaan urgensinya 5, seriusnya juga 5. Untuk faktor grow-nya, seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang? Mungkin Mas Fajar bisa menyampaikan pendapatnya sesama dokter gigi. Ya, saya setuju juga karena memang masalah SDM ini mempengaruhi, berdampak ke masalah lainnya, seperti kayak tadi permasalahannya kenapa tidak ada kunjungan ke sekolah. Karena bagaimana bisa kunjungan ke sekolah kalau SDM-nya hanya satu, tenaga perawatnya hanya satu, mereka pelayanan di poli. Jadi kalau mereka pelayanan ke sekolah-sekolah, otomatis yang di poli pelayanannya nggak ada yang jaga. Jadi untuk grow-nya ini berkembangnya bisa ke berbagai aspek. Begitu menurut saya. Oke, berarti grow-nya 5 juga ya. Angka ada Ya. pendapat grow-nya bagaimana Mas Wahyu atau Mbak Utari, atau sepakat? Kalau saya sih sepakat ya. Mungkin itu info yang baru buat saya, kurangnya SDM di Puskesmas Lingkas. Jadi bisa memahami kenapa tidak ada kunjungan ke sekolah gitu. Oke, totalnya dari poin pertama 15 ya. Mungkin kita kembali ke kita lanjut lagi ke poin yang kedua, tidak ada kunjungan ke sekolah. Tadi kita sudah mendapatkan poin seriusnya 5. Karena kalau misalkan tidak ada kunjungan sekolah ke sekolah dasar terutama, tidak dirawat giginya, nanti akan berkelanjutan, masalahnya akan semakin rumit. Untuk faktor urgensinya bagaimana? Mungkin Mbak Utari bisa membantu saya, faktor urgensinya dari tidak ada kunjungan dari sekolah. Apakah dia urgen itu atau semendesak itu harus dibahas sekarang juga atau bagaimana? Poinnya dari 1 sampai 5 mungkin, Mbak Ya, Utari? kalau terkait dengan kunjungan ke sekolah, kalau menurut saya pribadi sih urgensinya di poin 4, Dok. 4 karena memang anak-anak ini juga misalnya kalaupun ini salah satu solusinya mereka bisa cari di luar gitu loh. Misalnya di luar dari kelurahan Pantai Amal nih gitu kan. Jadi saya pikir tidak seurgensi dengan tenaga kerja yang kurang tadi sih. Mungkin di poin 4 sih kalau menurut saya. Oke, menurut Mbak Utari di poin 4 tadi Mas Wahyu yang beranggapan untuk ini yang utama. Gimana Mbak Mas Wahyu? Poin 4 itu bisa masuk atau Mas Wahyu tetap berpendapat poin 5? Iya, terkait ada info kurangnya SDM mungkin bisa dimaklumi ya Mbak Dina. Mungkin yang paling urgent itu adalah tentang SDM itu, SDM di Puskesmas Pantai Amal. Jadi bisa dimaklumi. Oke, 4 ya berarti ya. Mas Dimas sama Mas Fajar setuju atau ada pendapat lain? Kalau saya setuju dok, yang dibilang Mbak Utia juga tadi, bahwa kalau untuk masalah kunjungan kita masih bisa menggunakan alternatif lain kayak media online. Kalau emang, tapi banyak sih ada event juga atau dan yang lain, dan informasi masih bisa alternatifkan lah. Tapi kalau masalah SDM memang nomor 1 sih menurut saya tadi. Kalau untuk ini 4 saya. Saya 4. Urgensinya 4. Aden setuju juga ya Mas Aden? Juga. Ya, setuju. Untuk berkembangnya isu, apakah kalau ini nggak dibahas yang kunjungan sekolah ini tidak diselesaikan masalahnya akan berkembang kemana-mana atau bagaimana? Atau tidak seberkembang itu, stuck di situ saja? Mungkin dari Mas Aden, dari sisi Ya, kalau berkembangnya. menurut saya sebenarnya kegiatan kunjungan di sekolah-sekolah itu kan kita bisa mengedukasi langsung sejak dini kepada siswa-siswa yang akan tumbuh jadi generasi-generasi muda ke depannya. Sehingga jika hal ini tidak dilakukan, saya rasa akan sangat kesulitan untuk kedepannya edukasi sejak dininya untuk bangsa ini mempunyai kondisi gigi yang sehat dan baik dan teredukasi masyarakatnya. Menurut saya bisa berkembang sampai sejauh itu. Jadi mungkin di poin berapa Mas Aden?
1 sampai 5. Di 1 sampai 5-nya mungkin menurut saya bisa sampai 4. Oke, 4 ya. Ada yang berpendapat lain? Setuju saya, tuh, Setuju. setuju. Poin 4. Mas Dimas setuju? Setuju dok, poin 4 juga sama. Oke. Total dari poin kedua 14. Sekarang kita ke identifikasi masalah yang ketiga, yaitu tindakan yang dilakukan di Poli itu sering dirujuk. Nah, jadi ke situ dirujuk, di situ dirujuk. Tadi alasan dari Dokter Dimas karena alat dan bahannya tidak mumpuni di puskesmas amal tersebut. Maaf. Mungkin dari urgensinya dari Mas Wahyu terlebih dahulu, seberapa urgensi sih masalah ini harus dibahas? Kalau menurut saya itu poinnya 4 ya, Mbak. Karena balik lagi yang paling utama adalah SDM. Di puskesmas amal itu harus ditingkatkan atau ditambah lah istilahnya. Jadi menurut saya segitu. 4 ya. Ada yang berpendapat lain mungkin? Mas Fajar? Kalau menurut saya mungkin poinnya 2, karena sebenarnya kan kita memang dari tenaga SDM-nya yang kurang, kita memang tidak mungkin mengcover segitu banyaknya misalkan jumlah pasien yang datang pada saat itu, sehingga memang dari puskesmas itu sendiri kan memang boleh untuk merujuk sebenarnya. Alasan merujuk kan karena keterbatasan alat, keterbatasan SDM, dan ketidakmampuan operator ya, alasan merujuk. Jadi kalau dinilai dari urgensinya ya, kalau menurut saya sih 2 atau 3 ya, karena memang sebenarnya dari puskesmas kita memang boleh merujuk. Itu kalau menurut saya. Bagaimana mungkin yang lain? Dari Mohon maaf, Dokter Dina. Oke. Iya, maaf. Dari Mas Fajar sendiri 2 ya, karena memang itu boleh kita merujuk dan bukan poin utama yang untuk diinikan. Mungkin Mbak Utari atau Mbak Utari dulu deh. Gimana? Yang mana nih, atau ada pendapat lain? Kalau saya setuju sih dengan Dokter Fajar, benar kata Dokter Fajar tadi, memang untuk alat ini memang mungkin urgensinya di poin 2, karena memang Kota Tarakan ini juga kan kita berada di kepulauan, Dok. Jadi kalaupun ada urgensi perlu diinikan ke tempat lain, ya di ini kan kita ada rumah sakit umum pemerintah kota dan juga ada rumah sakit umum provinsi gitu. Jadi memang untuk tindakan-tindakan yang butuh lebih ekstrim mungkin ya bahasanya, mungkin bisa dirujuk ke tempat-tempat yang lebih kompeten lah seperti itu. Oke, 2. Mas Dimas setuju 2, Mas? Saya 3. 3. Tidak terlalu penting juga, tapi juga tidak terlalu urgent banget. Jadi di tengah-tengah, karena balik lagi kita puskesmas itu berhak atau kita mempunyai kewajiban ketika kasus itu sudah kasus yang sulit menengah ke atas, kita wajib merujuk. Karena terkait kompetensi juga sangat-sangat diperhitungkan di sana. Itu aja dok. Berarti ini ada 3 poin, 2, 3, dan 4. Mas Wahyu mungkin yang keempat. Mau kedua atau ketiga nih kita kasih? Mungkin yang kedua aja kan. Kedua aja ya. Bagaimana Dimas, setuju? Setuju. Oke, untuk masalah seriusnya bagaimana? Sama ya, mengikutin seriusnya? Sama-sama. Ya, Sama ya, berkembangnya juga. Berkembangnya juga sama karena mungkin nggak terlalu ini dari isu-isu ya. Oke, di sini dari menemukan isu prioritas yang kita ambil untuk ketiga identifikasi masalah ini, yang pertama adalah tidak adanya sering tutup layanan poli gigi, yang kedua tidak ada kunjungan ke sekolah, yang ketiga tindakan dilakukan di poli tersebut sering dirujuk. Nah, itu prioritasnya sesuai dengan urutan. Sekarang kita akan langsung membahas sekaligus analisis dampaknya. Untuk itu kan sudah kita bahas tadi ya. Intinya permasalahan di sini yang pertama sumber daya manusia. Yang kedua mungkin ada yang bisa bantu saya? Yang kedua sarana dan prasarana ya? Ya, 2 sarana dok. Ya. Oke, yang ketiga mungkin 2 poin itu aja mungkin, atau COVID juga bisa? Ya. Atau COVID enggak ya? COVID kurang dok. 2 itu saja mungkin. Oh, 2 SDM itu sama saja. sarana setuju. Iya. Oke, SDM dan sarana. Dampaknya apa sih kalau misalkan kita tidak menyelesaikan masalah SDM dan sarana prasarana ini? Saya langsung saja dok, mungkin dampaknya itu pertama kalau tidak SDM tidak dianu, pertama ya jumlah tindakan kita tuh tidak akan pernah bisa berkembang dok di situ. Ya tidak ada kunjungan juga karena kita sibuk. Kita harus memprioritaskan antara kunjungan sama pelayanan. Saya lebih memilih untuk pelayanan karena kalau kunjungan kita masih bisa di-backup oleh hal yang berbau kayak online dan lain-lain, tapi kalau pelayanan tidak bisa. Pasien tetap nomor 1 sih, keselamatan dan kesehatan tetap nomor 1. Oke, dampak tadi sudah. Sekarang kita bagaimana cara memulihkan alternatif apa aja yang isu yang kita bahas tadi. Mungkin ada yang bisa membantu saya, alternatif apa yang kita harus lakukan? Silakan. Mungkin langsung saja dok, kalau saya alternatifnya pertama tadi mau minta kesetujuan atau minta pengajuan ke Dinas Kesehatan terkait SDM pertama, kedua terkait sarana dan prasarana. Saya poinnya yang penting.
kita sudah mendapatkan alternatifnya. Saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kita saat ini. Diskusi kita tentang pelayanan poligigi Puskesmas Pantai Amal. Dari diskusi tadi mendapatkan isu prioritas, yaitu tidak adanya sering tutup pelayanan poligigi. Yang kedua, tidak ada kunjungan dari sekolah. Yang ketiga, tindakan yang dilakukan di poli tersebut sering dirujuk. Di mana analisis dampaknya itu akan berdampak besar karena kurangnya SDM dan karena kurangnya sarana dan prasarana. Berdampak besar untuk kesehatan gigi yang ada di wilayah Puskesmas Pantai Amal. Bagaimana cara memulihkan atau alternatif solusinya? Solusinya adalah satu-satunya cara dengan kita meminta untuk Dinas Kesehatan penambahan SDM dan penambahan peralatan sarana prasarana untuk kesehatan gigi di wilayah Puskesmas Pantai Amal. Mungkin ini dari hasil diskusi yang isu bahas tentang Puskesmas Pantai Amal. Kita berikan aplaus untuk kita sendiri. Kurang lebih ini saja dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.